Mendingan Anda tahun depan mati tapi dalam kebenaran, daripada 20 tahun lagi belum mati-mati tetapi tetap marah, musuhan sama menantu, nggak ngomongan sama anak, bertengkar sama tetangga, sampai tetangga nyumpahin, kok belum mati popo satu ini, disumpahin loh. Fokus kok kuantitas, supaya kalian back to the Bible secara murni. Shalom, shalom. Mari kita buka Alkitab kita, Roma 1 ayat 17. Saya butuh konsentrasi Anda sedikit ekstra, supaya Anda pulang benar-benar percaya kepada Yesus menurut Yesus. Karena rata-rata orang gereja percaya kepada Yesus menurut diri sendiri. Itu bahaya sekali. Baca dengan jelas. 1, 2, ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh karena iman. Tolong tangkap, karena banyak sekali orang salah arti iman. Maafkan saya beriman sakitku sembuh, itu bukan iman. Ayolah, orang seringkali salah kaprah mengerti firman. Saya beriman anakku akan punya jodoh, itu bukan iman. Khotbah seperti ini seringkali orang gak suka, karena pada hakikatnya hidup kita gak cocok dengan firman. Supaya cocok harus sangkal diri, karena kita ini suka melawan. Ini penting. Saya beriman tahun ini saya punya mobil, itu bukan iman. Ya Tuhan. Ya, kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, dan tidak kita. Saya beriman punya mobil, itu nanti akan kelihatan, itu bukan iman. Anda beriman kalau begini, saya nggak ragu, Tuhan bisa memberkati aku punya mobil. Tapi kalaupun nggak, aku tetap mencintai dia, itu iman. Itu kan nggak ada amin. Mana dua ibu-ibu yang beriman, perhatikan baik-baik. Mana dua ibu-ibu yang beriman, mereka masing-masing menikah dengan suaminya 35 tahun. Sama-sama suaminya menyebalkan. Kayaknya ketawa Anda nyambung ini. Ibu A bilang, Tuhan, 35 tahun aku menikah, rasanya nggak mampu aku menghadapi suamiku, terlalu banyak pencak silatnya. Tapi saya beriman Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau. Tahun ini suamiku bisa berubah. Saya beriman dalam nama Yesus. Tahun ini suamiku bisa berubah. Saya beriman dalam nama Yesus. Itu ibu A. Ibu B, Tuhan, 35 tahun aku menikah dengan suamiku, nggak mampu rasanya Tuhan. Menyebal sekali kelakuannya. Tapi saya beriman tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau. Kau akan memberikan kekuatan bagiku, walaupun dia belum berubah, aku tetap tunduk pada suamiku. Mana yang beriman? Gak usah teori, praktek. Kenyataan kebanyakan teori. Praktek, karena walaupun gak kelihatan tetap beriman. Itu kan ngelawan, muka Anda ngelawan tuh. Siapa disebut bapak beriman? Di mana dia bapak beriman? Di janji Tuhan atau di perintah Tuhan? Di perintah, bukan di janji. Saya beriman janji Tuhan, itu bukan iman. Ini seringkali sedih. Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Itu perintah atau janji? Langsung hamil nggak tahun depan si Sarah? 5 tahun kemudian hamil nggak? 10 tahun kemudian? 15 tahun kemudian? Enggak. Karena janji itu belajar, belum beriman, belajar. Kemudian Sarah goyang. Koko, dia panggil Koko. Oh, sengkot balu. Kenapa, Sar?
Karena Allahmu mengatakan kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Pasti, iya, kenapa? Aku sudah lewat masa menopause. Nah, terus gimana? Nggak mungkin aku punya anak. Kita punya pembantu namanya Hagar. Hampirilah dia. Abraham marah. Tutup mulut lu. Tutup mulut lu. Kita harus percaya dari kita. Lu tapi diem dari kita. 5 tahun kemudian Abraham goyang. Saran lu dulu masih laku nggak? Ayo dong belajar dengan sehat. Akhirnya dihampiri nggak Hagar? Dihampiri nggak Hagar? Punya anak nggak? Tahu nggak apa kejadian berikutnya? Kesalahan ini membuat miliaran orang ditipu. Catat dong. Makanya saya ngomong sama para bapak-bapak juga ibu-ibu, jangan main-main dalam dosa. Cak Lontong bilang mikir. Makanya ibu-ibu, kalau Anda benci suamimu, apalagi kau bandingkan suamimu dengan pacarmu sebelumnya, itu kesurupan, itu berdampak sama anak-anakmu, keturunanmu nanti. Jangan pura-pura nyambung. Ini ajaran, bukan soal sakit sembuh kalau ikut Yesus itu. Makanya kalau baca Alkitab dengan benar, saya tahun ini 45 tahun jadi hamba Tuhan. 30 tahun lebih dosen teologi. Sedih rasanya, banyak pendeta dosen teologi nggak ngerti kebenaran dalam pengertian sesungguhnya. Supaya Anda beriman itu bicara apa? Bukan bicara menerima beriman itu. Bicara berkorban, taat setia, itu namanya iman. Walaupun nggak kelihatan. Kayaknya kurang rela. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi. Apa katanya berikutnya? Sembeli dia bagiku. Wah, katanya sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan, yang atu disuruh potong. Itu perintah atau janji? Itu belajar berkorban atau menerima? Ngeri sekali kalau gereja menekankan, datanglah ke gereja yang sakit sembuh, yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya pekerjaan dapat. Ngeri sekali itu. Itu cocok kalau saya khotbah di Madura, di Padang, di Aceh, di pesisir Malaysia, di Filipina Selatan, di Thailand Selatan. Komunitasnya orang nggak percaya. Orang nggak percaya, mata rohaninya masih mati. Perlu dia melihat lumpuh berjalan buta celik, jembatan untuk percaya kepada Yesus. Makanya kalian baca Alkitab dengan benar, Yesus menyembuhkan orang-orang gak percaya, termasuk mertua Petrus, supaya Petrus percaya. Makanya setelah percaya, perhatikan, setelah percaya, gak usah lagi menekankan kesembuhan, tekankanlah perubahan kelakuan. Amin. Ayolah. Karena maaf ya, saya khotbah apa adanya walaupun nggak diundang lagi. Lama-lama terjadi pembodohan masif di gereja tanpa sadar. Ibu-ibu jawab, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Ada apa sih Kristen ini? Sedih rasanya. Niat mati dong. Ada pendeta senior lebih tua dari saya, protes, saya nggak setuju Pak Ridwan. Kenapa nggak setuju? Saya beriman kayak Henokh, kayak Elia, ke surga tanpa kematian. Itu bukan iman. Loh, kalau saya beriman, kamu iman palsu. Loh, kenapa? Itu bukan nilai menurut Alkitab. Itu kalian kagumi, manusia kagumi, tapi Tuhan nggak kagumi itu. Nah, ini kalau mau belajar dengan cermat. Kamu Kristen nggak? Saya bilang. Loh, kenapa Bapak ragu saya Kristen? Dari statementmu tadi. Loh, saya Kristen. Apa arti Kristen? Ada yang tahu nggak apa arti Kristen? Lebih keras? Yesus Kristus sebelum masuk surga mati dulu nggak? Ya ikutin Yesus, pengikut Kristus. Arti Kristen bukan pengikut Henokh. Arti Kristen bukan pengikut Elia. Arti Kristen pengikut Kristus. Matilah. Saya tanya lagi dia, 11 murid Yesus, ada nggak mereka naik ke surga tanpa kematian? Nggak ada, karena itu bukan nilai. Kalau baca Alkitab nggak cermat, akhirnya yang dikagumi dunia kita kagumi, yang dikagumi Tuhan nggak kita kagumi.
Hidup untuk Kristus, mati adalah, kalau kau nggak mati naik ke surga nggak mengalami keuntungan. Ada apa sih Kristen ini? Kok nggak ngerti-ngerti juga? Hidup untuk Kristus, mati adalah, kalau kau nggak mati nggak dapat untung loh. Tapi harus hidup dengan untuk Kristus. Makanya ibu-ibu supaya ngerti pekerjaan Roh Kudus dengan benar. Ibu-ibu boleh nggak doa kesembuhan? Boleh, koma, sampai limit tertentu. Limit berikutnya itu kebodohan. Catat dong baik-baik. Makanya Alkitab bilang ada limit. Umur kita menurut Alkitab berapa tahun? 70 ada limit. Lebih daripada itu berapa tahun? 80. Apa upahnya? Penderitaan. Kalau kita punya orang tua kungkung popo, kucong icong, iya. Udah umur 95 ulang tahun, jangan lagi nyanyi panjang umurnya. Pak, lu nyiksa aja kerja lo itu. Tahu penderitaan, 80 ke atas penderitaan. Udah 95 piansui, nggak kenal siapapun, duduk di kursi roda, maafkan, kadang-kadang nggak sadar pup di celana. Panjang umur, jangan gitu dong kalian. Walaupun saya nggak setuju, dekat dia kalian nyanyi pendek umurnya, jangan juga, bukan itu maksud saya. Tapi doakanlah dia supaya siap dia take off. Apa Kristen ini? Kayaknya nggak ada tujuan kita. Tujuan kita ke surga. Makanya kita nggak niat hidup selama-lamanya di bumi. Ketika saya mimpin seminar kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta dan dosen teologi, bukan jemaat biasa, pendeta dan dosen teologi, 4 sesi, 2 sesi istirahat, coffee time, coffee break. Pendeta muda datang, Pak Ridwan baru pertama kali saya terima materi ini. Oh iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau begitu saya tanya Pak Ridwan, apa itu? Anak saya umur 4 tahun Pak Ridwan, sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak, berapa tahun? 4 tahun. Boleh, langsung saya teriak. Boleh, 4 tahun kan? Boleh, langsung saya teriak, 4 tahun. Tapi ada pendeta berikutnya, Pak Ridwan umur saya 48. Iya, kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara, boleh. Nyambung nggak sih? Umur berapa tahun? 70. Lebih daripada itu berapa? 80. Kalau 48 tahun, udah setengah jalan belum? Ya setengah suara lah. Ada apa sih Kristen ini? Kayak nggak niat sekalian ke surga. Datang pendeta berikutnya, Pak Ridwan umur saya 69. Iya, kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Sebentar lagi lewat net loh. Itu Alkitab. Kok ngotot banget sembuh? Ada pendeta yang sudah pensiun. Pak pendeta, umur saya 88. Ya kenapa Pak? Kenapa Pak? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah Pak. Take off lah. Kok nggak nyanyi tapi nggak nyambung? Apa nyanyiannya? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Lanjut. Dengar dia panggil nama saya juga. Apa jawabmu? Ku jawab ya, ya. Apa jawabmu? Dipanggil bulan depan, minggu depan. Ya gitu dong, baru benar nyanyiannya. Jadi kalau dipanggil Tuhan jangan pura-pura budek. Kristen, Kristen, kok ajarannya yang dikagumi dunia? Lanjut, kalau Anda naik pesawat ke Singapura, naik pesawat kemana? Ke Singapura, maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Delay 2 kali, delay 3 kali, jangan ngamuk lu pada. Jujur dong, mana lebih bagus, Singapura atau surga? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen, Kristen. Nggak ngerti kadang-kadang ajaran Kristen ini, nggak konsisten. Delay pesawat komplain, delay ke surga, haleluya, mujizat. Ada apa Kristen ini? Kok nggak konsisten ya? Karena fokus kita bukan kesukaan Kristus, tapi kesukaan kita.
Ada lagi pendeta bilang, Pak Ridwan, saya kurang setuju loh Pak Ridwan. Kenapa? Saya beriman umur saya 120 tahun. Jumlah itu bukan iman, itu kuantitas. Bicara kualitas baru beriman. Berapapun umurku, aku siap dia panggil Tuhan. Itu iman. Loh kalau benar 120 tahun, itu iman palsu. Loh kenapa? Kalau kau 120 tahun, kakak adikmu udah pada mati semua, percayalah. Jangan-jangan anak mantumu udah pada mati. Terus lu siapa yang ngurus? Cucu lu. Cucu lu punya urusan lain. Makanya Alkitab itu jujur, 80 ke atas itu mulai penderitaan. Kenapa nggak berpadanan dengan Alkitab iman percaya Kristen ini? Kok beriman 120 tahun? Jujur, Yesus mati di kayu salib umur berapa? Lebih muda daripada Anda semua loh. Kalau umur panjang ukuran nilai, kenapa Yesus nggak mati di kayu salib umur 120, 150? Karena nggak fokus Kristus sentris. 33 something umurnya dia mati. Makanya bukan bicara kuantitas. Mendingan Anda tahun depan mati tapi dalam kebenaran, daripada 20 tahun lagi belum mati-mati tetapi tetap marah, musuhan sama menantu, nggak ngomongan sama anak, bertengkar sama tetangga, sampai tetangga nyumpahin, kok belum mati popo satu ini, disumpahin loh. Fokus kok kuantitas, supaya kalian back to the Bible secara murni. Ini penting. Makanya ukuran kita percaya walaupun tidak melihat. Sorry, ini mungkin lagi. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu semua sini. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda semua. Kemungkinan. Dan GR dulu. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Tolong jangan ketawa, ini penderitaan. Mana sih kalian empati dikit dong. Kemungkinan dia lebih. Tapi mana ada bobot cerewet istri saya dibandingkan firman Tuhan. Firman Tuhan lebih berbobot. Tuhan bilang apa sama saya dalam firman-Nya? Hai suami, kasihlah istrimu. Saya lebih taat pada dia daripada kelakuan istri saya. Saya mengasihi istri saya nggak ada kaitan dengan kelakuan dia. Sekalipun istri bapak cerewet, sekalipun istri saya cerewet, itu iman. Itu kan gak ada amin kalau khotbah begini kan. Jangan ada melotot sambil mikir, kenapa ya Ibu Evelyn mengundang orang begini ya? Lain kali jangan undang saya. Undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya, supaya enak Anda masuk nerakanya. Khotbah kok enak-enak. Hai istri, tunduklah pada suami. Apa ibu-ibu jawab? Enak aja, suamiku kasar. Nggak ada kaitannya. Loh, kalau suamiku kasar, kalimat itu kalimat jahat. Di mana jahatnya? Tuhanmu yang menebus kamu. Kamu bukan kepunyakan kamu lagi, tapi kepunyaan Tuhan berkata, tunduk pada suami. Nggak bisa Tuhan. Kasar suamiku lebih hebat daripada firmanmu. Hebat sekali orang seperti ini. Istri yang nggak tunduk pada suami, itu jahat di hadapan Tuhan. Catat dong baik-baik. Nggak menghormati apa yang diperintahkan Tuhan. Nangis kalian semua ini. Ya repot. Kasihlah musuhmu. Oh, saya tetap nggak mau ngomong sama menantu saya. Menantu saya menfitnah. Kasih. Percaya walaupun tidak melihat. Ini Kristen, untuk itulah Yesus mati dan bangkit. Sebab dia hidup. Lanjut. Ada hari esok dengan perkawinanmu, sekalipun banyak konflik. Ada hari esok relasimu dengan menantumu, dengan besanmu, dengan enso, tahu enso enggak? Bukan soang, dengan ipar. Bagaimanapun buruknya kelakuan mereka, Stefanus dilempari batu. Tetap dilihat ada hari esok, kekekalan. Tuhan nggak menolong dia langsung lepas, mati dia. Tapi sebelum mati dia bilang apa? Bapa, jangan timpahkan kesalahan ini pada mereka. Dalam tingkat kesulitan yang sangat tinggi, tetap jadi berkat bagi yang melempar dia. Tetap nggak ada jadi berkat kepada menantu Anda yang menjengkelkan Anda. Inilah bicara kebenaran Kristen yang benar, yang iman yang benar, walaupun tidak melihat. Amin. Tepuk tangan. Ayolah. Tampilkan operator 2 Korintus 4 ayat 18. Supaya kita mulai Kristen yang benar. 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama baca. Ini nggak usah Anda pendidikan S1 pun bisa ngerti ayat ini. 1, 2, iya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kenapa?
Ayo dong, punya pemahaman Kristen yang benar. Fokus kita kepada yang nggak kelihatan. Lumpuh berjalan kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau Anda lumpuh, didoakan sembuh, lumpuh jadi berjalan, itu kelihatan. Itu nggak ada unsur kegagalannya. Ada nggak orang kakinya lumpuh, didoakan jadi berjalan, tapi jujurnya tetap lumpuh, bohongnya tetap jalan-jalan? Ke neraka nih orang biarpun lumpuhnya berjalan. Ini masalahnya. Upah dosa maut bukan upah lumpuh maut. Upah dosa maut bukan upah kanker maut. Kenapa orang lebih banyak doa puasa sakit sembuh daripada doa puasa jangan berbuat dosa lagi? Karena suka menyakiti hati Kristus orang-orang seperti ini. Catat baik-baik. Akhirnya maafkan saya. Ada pendeta di Surabaya, penyembahannya bagus, bahasa rohnya bagus, mujizatnya bagus, punya istri simpanan. Jadi jangan ukuran khotbah. Saya khotbah belum tentu rohani. Saya penyembahan bahasa roh nubuat itu bukan ukuran rohani. Walaupun saya peringatkan Anda jangan anti nubuat, jangan anti bahasa roh, karena Alkitab mencatat pada bahasa roh. Jangan anti khotbah. Tetapi semua itu bukan ukuran rohani. Berubah nggak kelakuan kita? Ada nggak keteladanan kita dalam kesabaran di atas rata-rata dimulai dalam rumah tangga? Apakah kita masih pelitnya aujubillah bin jalik? Ibadah itu bukan bicara nerima. Ibadah itu bicara berkorban. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Puncaknya apa? Yang berkenan pada Dia, bukan berkenan pada saya. Berkenan pada Dia. Makanya harus ada proses. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Maka setiap kali ibadah, kalau Anda orang percaya, kalau orang nggak percaya lain. Kalau Anda orang nggak percaya, Tuhan tolong sembuhkan penyakitku, silakan. Tapi kalau Anda orang percaya, Tuhan sembuhkanlah pemarahku, sembuhkanlah bohongku, sembuhkanlah sombongku. Yang begitu yang berkenan di mata Tuhan. Karena jika satu orang sembuh, nggak ada sukacita di surga. Tapi jika satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Yang kedua yang paling suka Tuhan apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta dan bohong loh. Ayo dong. Tuhan sedih kalau Anda masih melawan suami. Tuhan sedih kalau Anda masih musuhan sama ipar. Tuhan sedih kalau Anda nggak bisa berdamai sama menantu. Tapi lebih sedih lagi kalau dengar khotbah ini, pulang masih ngelawan suami juga. Masih nggak bisa berdamai sama menantu, musuhan sama ipar. Itu bahasa Jermannya dablek. Ayolah, khotbahlah kebenaran walaupun menyakitkan. Makanya fokus kita yang nggak kelihatan. Ini penting sekali. Kalau ada ibu-ibu sakit kanker, umurnya 2 bulan lagi, jawab, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Lebih tegaslah, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa. Oh, lebih sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat, catat dong baik-baik. Nggak batal, ditunda. Ya Tuhan, karena kesembuhan nggak kekal. Ketawa kalian mengandung tangisan. Makanya ada ibu-ibu, puji Tuhan Pak Pendeta, 5 tahun lalu Bapak doakan saya di rumah sakit dermais, kanker parah saya sembuh. Yang benar Bu? Benar Pak Pendeta. Kapan kejadiannya Bu? 5 tahun yang lalu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta, saya sudah bersih dari kanker. Apa sih bilang? Puji Tuhan Ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu dong. Kok gitu? Bukan kok gitu, memang gitu. Jadi gimana Pak Pendeta? Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepada engkau. Dosa yang mengerikan bukan kanker. Gak menghormati salib Kristus kalian kalau kalian gak bertobat. Gak menghormati kebangkitan Kristus kalau kalian sakit sembuh tapi tetap gak berubah kelakuan. Gak menghormati kuasa kebangkitannya. Ini penting supaya Anda ngerti. Kita buka Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Cermati ayat-ayat ini supaya kita percaya kepada Yesus menurut Yesus. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu. Siapamu di sini dalam Alkitab? Murid-muridnya.
Yesus ngomong kepada murid-muridnya, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Lanjut ayat 5. Hal ini, dari 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Lanjut. Karena, tahu nggak artinya? Ini Yohanes 16 pasal 17, nanti Yesus ditangkap, ayat 2 Getsemane, kemudian ditangkap, disalibkan. Ini ayat-ayat ini pemuritan terakhir Yesus kepada murid-muridnya. Makanya kalau khotbah itu harus lihat konteks. Artinya Yesus ngomong ini kepada murid-muridnya yang 3,5 tahun sudah dimuridkan. Dan pemuritannya tahu nggak ada? 1 hari 12 jam per hari. Petrus dan kawan-kawan dipanggil Yesus untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Mereka tinggalkan jala mereka, lalu ikut Yesus 24 jam. Ikut Yesus meninggalkan semuanya. Dipotong tidur 7-8 jam, dipotong mandi dan makan, 12 jam mereka dimuridkan. Pemuritan nggak sekedar teori, termasuk sikap Yesus ketika difitnah orang, ketika dimaki, dia lihat gurunya mengajarkan mereka. Makanya khotbah yang benar, bagaimana kita suami istri benar dalam rumah tangga, anak kita lihat. Itu khotbah yang berbobot. Kalau khotbah bagus di mimbar, istri ditampar, itu jahat sekali di hadapan Tuhan. Dan itu beberapa kali saya bimbing ada pendeta KDRT. Karena kita anggap rohani itu di khotbah, di penyembahan, bukan di kelakuan. Rusak Kristen itu. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Penyembahan bahasa roh, nubuat, mujizat tanpa perbuatan mati. Ini penting sekali supaya Kristen itu kelihatan di kelakuan mulai dalam keluarga. Makanya saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Bisa kalian bedakan? Khotbah yang benar bisa dipelajari. Khotbah yang benar bisa bobotnya hanya keterampilan, nggak ada kaitan dengan kelakuan, bisa. Tapi kalau suami yang benar itu pasti kelakuan. Ini penting sekali. Supaya kita ngerti firman Tuhan dengan benar. Maka muridnya itu 12 jam dimuridkan, 3,5 tahun selesai. Kebayang gak Anda kalau 1 jam per hari baca Alkitab, merenungkannya? Kapan jadinya? Makin mengerikan ibu-ibu kalau Anda tidak disiplin baca Alkitab. Anda gak ngerti ikut Kristus sama sekali. Udah gak disiplin baca Alkitab, nekat-nekatan, Tuhan kami mau jalan-jalan ke Singapura, Immanuel sertai aku. Itu bukan Yesus Tuhanmu, Yesus babumu. Karena Tuhan perintahkan baca Alkitab, Anda nggak taat. Sebaliknya Anda perintahkan dia untuk menyertai Anda, dia taat. Mana yang taat? Anda ke Tuhan atau Tuhan kepada Anda? Jahat sekali orang minta penyertaan perjalanan tapi dia nggak taat, disuruh Tuhan. Itu jahat loh. Rata-rata orang Kristen maunya Yesus taat sama dia. Jujurlah, sulit nggak orang Kristen baca Alkitab tiap hari? Banyak nggak orang malas baca Alkitab tiap hari? Banyak. Ada orang lihatnya, lagi lihat saya orangnya. Halo. Apalagi tuh bang, bawalah persembahan perpuluhan, makin banyak lagi tuh. Nggak kebetulan kalian dari sini. Ada lagi pendeta bilang, nggak perlu memberikan perpuluhan. Ada apa ini? Perpuluhan itu bicara beriman. Banyak nggak banyak duitku, aku berikan persembahan karena aku dia mengalami pembelian Tuhan. Yang gini diabaikan. Ada apa Kristen ini? Walaupun saya sedih kalau orang menggunakan perpuluhan untuk memperkaya diri. Saya nggak setuju itu. Itu perpuluhan untuk pelayanan gereja, bukan untuk memperkaya diri. Ini penting sekali supaya kita ngerti. Bahaya sekali Anda kalau malas baca Alkitab, perpuluhan nggak taat sama Tuhan, nggak mau tunduk pada suami, terus berdoa, Tuhan, aku mau naik pesawat ke Singapura, lindungi aku. Tuhan bilang apa? Ya bos, kayak satpam dia jadinya. Ini sedang terjadi sekarang. Orang nggak ngerti arti percaya Yesus kalau begini-begini modelnya. Makanya kalau orang dimuridkan 3,5 tahun dengan Spartan, ngerti ini. Selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, arti masih bersama-sama, aku kelihatan. Kaos beriman walaupun nggak kelihatan. Itu dia ayat lanjut, ayat 5. Sekarang aku pergi kepada dia. Pergi artinya nggak kelihatan. Yesus ada nggak di sini? Walaupun nggak kelihatan, percaya dong. Tapi sedih, masih ingat nggak ibu-ibu? Sedih saya beberapa tahun yang lampau.
Di keramat, di tembok rumah orang tampil gambar Yesus. Rame-rame ke sana. Anda gampang disesatkan kalau begitu. Tetap jangan tertarik begitu. Karena di akhir zaman nanti ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan tertarik. Nggak, di sini nggak kelihatan pun ada di sini. Harus Kristen seperti itu. Saya bingung, ada Patung Maria keluarkan air mata campur darah, datang ke sana. Mistikisme aja orang Kristen seperti ini. Kita nggak perlu yang begitu-begitu. Sembuh nggak sembuh, istri saya berubah atau nggak berubah, aku yakin Tuhan menyertai aku dan aku tetap menjadi pelaku firman. Itu iman. Yang begini harus diajarkan di akhir zaman. Percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Tapi makin sedih karena terjemahan bahasa Indonesia Alkitab seringkali kurang pas. Makanya saya bilang sama Pak Gembala, kalau kalian mau menggembalakan, belajarlah bahasa asli supaya ngerti, supaya kasih jemaat dengan sehat. Salah satu, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Lanjut. Bukan itu terjemahannya. Akhirnya dikorbankan apa? Kalau ikut Tuhan kita nggak mengalami kekurangan. Bukan itu arahnya. Bahasa aslinya, Tuhan adalah gembalaku. Aku nggak perlu apa-apa lagi. Karena Tuhan sudah membuat aku terpesona. Maka benda-benda mewah nggak tertarik lagi sama saya. Kelakuan buruk orang nggak tertarik. Saya melakukan kejahatan sama orang itu. Karena Tuhan adalah gembalaku, aku nggak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Karena Tuhan cukup bagiku. Sehingga Paulus dan Silas dipenjara, disiksa, belum keluar, tetap dia memuji nama Tuhan. Itu keren. Itu iman. Belum keluar, masih infeksi tubuhnya, tetap memuji nama Tuhan. Makanya percayalah kepada Tuhan tanpa syarat. Makanya ini bicara nggak kelihatan. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Lanjut ayat 6. Sama-sama baca ayat 6. 1, 2, ya. Mereka berduka cita kalau ikut Yesus yang nggak kelihatan. Enak sekali yang kelihatan. Apalagi lihat 5 roti 2 ikan dipecahkan makan 5.000 orang, sisa 2 keranjang. Enak sekali. Kekekalan orientasinya nggak kelihatan. Yang kelihatan itu sementara. Makanya ibu-ibu jawab, kecantikan itu dari dalam atau dari luar? Kenapa? Karena dalam itu nggak kelihatan. Dari luar itu kelihatan. Kalau dari dalam apa istilahnya? Inner beauty. Kan kalian teori doang. Mana ibu-ibu lebih lama? Baca Alkitab atau di salon? Kristen. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa kan? Lah kan teori inner beauty adalah prakteknya enggak tuh. Baca Alkitab 1 jam protes lain kali jangan lama-lama begini. Salon 1 jam bang, kok cepet banget? Pedikur, medikur, kur semuanya. Dipoles rambutnya disasa kayak singa. Macam aja tuh, 4 jam. Sedihnya tau nggak? Keluar dari salon, suaminya lihat, mami cantik sekali, Anda seneng? Ketipu loh. Maksud suami lo, mami cantik dari salon, aslinya sih kagak. Itu maksudnya. Jadi kalau dari salon dipuji, ngeprank, ayolah supaya lebih cerdas. Kalau Anda bangun tidur, rambut masih acak-acakan, sedikit iler, suami Anda cium, mami manis sekali. Itu asli. Itu asli. Manipulatif aja Kristen ini. Inner beauty, bohong loh. Nah ini sedang terjadi. Makanya untuk percaya kalau nggak melihat itu berduka cita. Bu, percayalah Tuhan bisa menyembuhkan penyakitmu. Tapi percayalah, walaupun nggak sembuh, kau tetap ikut Tuhan. Kok begitu Pak Pendeta? Ya sedih loh kalau gini begini. Paling yang begini yang percaya yang benar. Yang terjadi ngotot, tetap percaya. Beriman kau sembuh, beriman kau sembuh. Itu maksa. Dan kecewa ketika dia meninggal. Makanya orang kalau sakit parah bilang, Pak Pendeta tolong doakan. Oke. Tuhan, Bapak ini mau bertobat. Jamah dia, ampuni dosanya. Kalau kau mau sembuhkan, sembuhkanlah dalam nama Yesus. Tapi kalau kau nggak sembuhkan, kuatkanlah dia menghadapi kematian. Itu doa yang benar. Dan kalau kalian sakit parah, undang saya mendoakan Anda. Menolak aja ketawa Anda itu. Nah ini seringkali kita mau iman yang halusinasi. Ada nggak sakit didoakan nggak sembuh terus mati? Bisa nggak? Ada nggak orang sakit didoakan sembuh tetap masuk ke neraka? Banyak. Ada nggak orang sakit didoakan nggak sembuh mati tetap masuk surga? Ada. Yang penting bertobat, bukan soal sembuh.
Ini supaya Anda ngerti Kristen yang benar, supaya Anda setia sampai mati. Mulai setia dalam perkawinan. Jangan niat ganti, apalagi tukar tambah. Jangan. Apalagi buka cabang lu pada. Jangan. Ini penting sekali. Walaupun Anda nggak pernah mendoakan orang lumpuh berjalan, kalian setia dalam perkawinan, itu Kristen yang benar. Tapi kalau kalian khotbah banyak mujizat-mujizat, tapi nggak setia dalam perkawinan, ke neraka itu. Ini penting supaya Anda jangan main-main dalam kesucian, kekudusan Tuhan serta kesetiaannya. Makanya ini perhatikan baik-baik. Coba sebelum lanjut Markus 1:42, operator. Markus 1:42, sama-sama baca supaya kita setia ikut Tuhan sampai mati apapun masalahnya. Sama-sama baca, 1, 2, ya. Kalau Anda nggak dewasa rohani, fokusnya lenyaplah penyakit kusta orang itu nggak dewasa rohani. Kalau Anda dewasa rohani, mulai Anda pelajari, oh keterangan waktunya kata kuncinya. Keterangan waktunya kata apa? Jawab, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat buta celik? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Tahu nggak artinya? Hai umatku, ini mujizat gampang. Gampang banget seketika, nggak perlu panjang-panjang. Berikutnya, hai umatku, ini mujizatku yang terendah. Jangan berpatokan sini. Berikutnya, hai umatku, semua mujizat seketika adalah kelihatan. Lumpuh berjalan kelihatan, buta celik kelihatan, Lazarus bangkit kelihatan nggak? Laut terbelah kelihatan nggak? Kelihatan semua itu. Lanjut, hai umatku, semua mujizat seketika yang kelihatan itu sementara. Jawab, Lazarus dibangkitkan nggak? Bangkit nggak? Mati lagi nggak? Mati lagi, sementara itu. Yang kalian kenal di terminal Pulau Gadung dulu itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Mati. Laut dibelah terbelah nggak? Setelah lewat orang Israel, gabung lagi nggak lautnya? Sementara, nggak ada kekekalan yang seketika. Mulai sekarang jangan tertarik yang seketika. Iman itu pada perintah Tuhan. Ulangi, iman itu pada apa? Ada nggak perintah Tuhan, hai istri tunduk pada suami? Jawab dengan jelas. Istri tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan? Tumben jujur lu. Jauh lebih sulit membuat istri tunduk pada suami daripada laut terbelah. Ada apa Kristen ini? Jauh lebih sulit. Makanya ibu-ibu, saya peringatkan Anda supaya tuntas mental dukun Anda. Jangan lebih kagum lihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami. Anda nggak kenal Yesus. Kalau Anda lebih kagum lihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian merendahkan kuasa kebangkitan Kristus. Karena jauh lebih sulit membuat suami sabar terhadap istri daripada laut terbelah. Ada apa Kristen ini? Kenapa nggak kenal Kristus dan kuasa kebangkitan dengan benar? Selalu ukurannya mujizat-mujizat yang dikagumi dunia. Makanya jawab, orang Kristen suka nggak kesembuhan? Agama lain suka nggak? Penjahat suka nggak? Makanya kesembuhan masih selera penjahat. Catat dong. Khotbah ini kurang populer, tapi ini kebenaran. Itu suka penjahat juga, koruptor juga suka kesembuhan loh. Pertanyaan saya, ada nggak perintah Tuhan kasihlah musuhmu? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jawab, penjahat suka nggak itu? Agama lain suka nggak? Orang Kristen suka nggak? Masalahnya nggak juga. Rusak nggak? Rusak. Sekarang gereja-gereja sekarang ini, orang Kristen rusak rata-rata. Suka kesembuhan, penjahat pun suka kok. Apa perbedaan Anda dengan penjahat kalau begitu? Penjahat nggak suka mengasihi musuhnya, Anda juga nggak suka. Sama sebenarnya. Bedanya apa? Cara ibadahnya beda. Yang sana nggak ada bahasa roh, sini ada bahasa roh. Sana nggak ada penyembahan, sini ada penyembahan. Sini ada pujian penyembahan, lompat-lompat terbang, sana nggak ada. Tapi esensinya sama. Ini yang bahaya. Makanya banyak yang terpanggil itu bukan gertakan, itu pasti digenapi. Makanya yang seketika jangan lagi tertarik. Awal-awal boleh, berikutnya nggak tertarik. Makanya mulai kita sedih. Karena apa? Percaya walaupun tidak melihat. Tuhan benar Tuhan, sekalipun istriku cerai sampai mati, aku tetap mengasihi dia Tuhan, tolong aku. Kan itu sebenarnya iman.
Nggak ada amin lagi. Amin berikutnya itu latah, nggak spontan. Lihat ayat 7 kembali, Yohanes 16 ayat 7, supaya Anda belajar mengerti pekerjaan Roh Kudus yang utama. Yang nggak utama jangan lagi fokus. Yang utama lihat Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Perhatikan berikutnya. Yohanes 16 ayat 7. Sahur. Dengar dong baik-baik. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Penekanan karena murid-muridnya masih lebih fokus kepada yang kelihatan. Maka ditekan-tekan. Namun benar yang kukatakan ini. Yang kedua, nilai lagi. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Adalah lebih berguna kalau kalian percaya kepada aku gak kelihatan. Itu artinya pergi itu artinya gak kelihatan. Karena pergi bukan berarti meninggalkan dia, meninggalkan kita. Yesus ada di sini. Tapi bicara gak kelihatan. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kenapa? Kalau Yesus kelihatan, perhatikan. Kalau ada Yesus kelihatan di Bethlehem, gak ada di Yerusalem. Yang kelihatan itu terbatas. Kalau dia ada di Yerusalem, nggak ada dia di Bethlehem. Sekarang, ada nggak Tuhan di sini? Dalam waktu yang sama, ada nggak Tuhan beserta dengan keluarga kita? Ada. Itu kalau nggak kelihatan, tak terbatas ya. Ada nggak Tuhan di sini? Ada nggak di Amerika, di Israel, di Purworejo? Ada waktu yang sama. Itu kalau nggak kelihatan. Makanya berbahagialah percaya walaupun tidak melihat. Ini Kristen yang harus diajarkan. Kenapa kagum lumpuh berjalan buta celik? Itu wajar bagi orang nggak percaya. Bagi orang benar nggak lagi. Ini penting sekali supaya Anda setia sampai garis akhir. Ini dia. Apa lagi? Sebab jikalau aku tidak pergi, lanjut. Iya, Roh Kudus memperkenalkan dirinya pada kita. Pertama kali Tuhan perkenalan sebagai penghibur. Karena Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak nggak cocok dengan kita daripada cocok. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada nggak cocok. Maka ikut Yesus harus sangkal diri, nggak cocok sama kita. Karena aslinya kita bela diri. Ikut Yesus harus pikul salib. Aslinya kita nggak suka pikul salib, tapi suka nyalipin orang. Itu aslinya kita. Maka sedih sekali. Maka Roh penghibur tunduk pada Tuhan. Kasar sekali suamiku, tunduk. Gimana Tuhan? Roh penghibur. Ayolah, maafkan saya ya. Sekali lagi saya tanya, ada nggak perintah Tuhan balaslah kejahatan dengan kebaikan? Cocok nggak sama kita? Paling cocok sama kita balaslah kejahatan dengan nggak cocok dengan kebaikan. Kayak rohani itu. Paling cocok sama kita balaslah kejahatan dengan masih lebih baik dari saya. Kalau saya dulu nggak, balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu cocok sama saya. Maafkan saya, itu cocok. Maaf ya kalau orang bilang saya monyet lo, monyet buduk lo, harus tambah dia, harus tambah dia. Itu cocok sama saya. Enggak, kita belajar jujur lah. Maafkan saya, tahun 79 saya pembina pemuda gereja se-Jakarta Bogor. Tapi ini bukan bahan cerita, tapi supaya kesaksian aja. Tahun yang sama saya kedua kali masuk penjara. Karena saya dulu sadis dan kejam. Kalau saya dipukul sekali, orang itu pasti jalan-jalan pakai ambulans. Loh, itu latar belakang saya. Makanya mama saya sendiri ngomong apa? Lebih baik lu mati daripada hidup. Saking jahatnya. Lebih baik lu mati daripada. Bayangkan emak sendiri ngomong gitu, apalagi emak orang lain. Jangan ketawa, ini memang jelek sekali. Udah pendek, gak ada cakep-cakepnya. Ada cowok di sini namanya Pak Timotius itu, wah ganteng sekali tuh. Saya gak ada cakep-cakepnya, sadis kejam lagi. Zaman Tommy P. Papa, tahu Tommy P. Papa? Bapaknya Tommy Soeharto, Tommy P. Papa kan gitu orang Manado bilang. Susah lu pada kayak orang luar negeri aja lu. Anak pejabat tinggi saya siksa sampai hampir mati. Makanya saya dapat mujizat sakit jantung parah. Orang sadis, orang kejam paling cocok sakit jantung parah. 6 bulan 23 hari saya opname. Jangankan duduk miring badan kan aja nggak bisa. Orang sadis, orang kejam paling cocok sakit jantung. Kalau sakit bisul nggak bertobat. Lah bener. Kok kalian ketawa sih?
Korengan, mana bertobat seluruh korengan? Saya opname napas saya satu-satu kayak ikan mas koki. Karena banyak dosanya, sehingga banyak minta maafnya. 6 bulan 23 hari minta. Jangan ketawa dong, ini penderitaan. Halo, saudara yang kekasih, kalau Tuhan gak menjamah saya, pasti saya ke neraka. Kalau ada neraka paling bawah kali saya. Anugerah Tuhan. Makanya ketika saya mulai KKR tahun 80, banyak orang bertobat. 81 banyak orang dilawati oleh kuasa Tuhan. Banyak orang sakit sembuh oleh karena kasih karunia Tuhan. 84 ketahuan aslinya lagi. Makanya khotbah KKR banyak orang bertobat, belum tentu rohani. Orang rohani bukan waktu khotbah. Orang rohani ketika dimaki, masih maki nggak dia? Reaksi, ulangi apa? Khotbah itu aksi, penyembahan itu aksi. Balaslah kejahatan dengan reaksi kebaikan, itu reaksi. Maka Kristen bukan hanya aksi, doa puasa itu aksi, reaksi. Yang enggak ada dalam agama lain. Makanya dalam agama lain memfasilitasi ilmu bela diri. Kristen nggak boleh. Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri, kan itu ilmu bela diri. Masukkan tangan kanan, kan gitu. Waduh, nggak gampang. Tahun 84 saya agak ngebut naik mobil karena saya paling sulit terlambat biasanya. Begitu di Cikajauh saya lihat lampu hijau, saya lari kencang, lampu kuning nggak bisa saya rem. Makanya saya teruskan, terjadi mujizat hanya di Indonesia, negara lain nggak ada. Dari pohon keluar polisi, itu kan hanya di Indonesia. Di Jepang, saya pelayanan Jepang, di Eropa nggak ada yang begini. Dihadang saya rem, ngebuang mobil. Ketawa siapa itu? Ngebuang, emosi saya. Sudah tahun 80 saya mulai jadi hamba Tuhan. Tahun ini 45 tahun. 84 tuh. Digedor kaca saya turunkan. Tapi udah emosi. Tahu kesalahannya? Enggak. Kesalahannya tahu nggak? Enggak. Udah jengkel. Jangan bohongin aparat. Diam aja. Anda melanggar lampu merah. Saya langsung marah. Tidak. Tadi nggak lampu merah. Apa dia bilang? Sekarang Anda turun lihat ke sana. Kurang ajar. Udah pasti lampu merah. Lampu kuning nggak mungkin nunggu saya. Udah merah itu pasti. Ini kan main-main. Nggak mungkin lampu kuning nunggu saya gitu. Udah lampu merah dong. Langsung saya emosi sekali itu. Dalam hati saya, lu dasar maling, lu mau minta duit aja kerja lu. Akhirnya saya lihat ke depan tapi udah emosi saya. Kalau film kartun udah berasap nih. Ketawa siapa sih itu? Datang temennya, pegang leher saya. Jangan lawan aparat. Oh, spontan saya buka pintu, saya pukul ke mereka. Mereka nggak siap. Mereka jatuh berdua, saya keluar, saya pukulin mereka. Saya ke pinggir, saya lihat ada pohon, ada cabangnya, saya ambil, saya pukul. Yang satu lari, yang satu saya pukulin. Masuk penjara lagi saya. Bapak ibu sekalian, Anda rohani atau enggak bukan waktu di penyembahan. Ketika dimaki iparmu masih maki enggak? Itu ketika kesulitan datang orang kelihatan aslinya. Maafkan saya, banyak orang enggak korupsi, banyak orang enggak mukul, banyak orang enggak berzina, bukan karena bertobat, karena belum ada kesempatan. Hati-hati kalian. Ini penting. Makanya Yusuf kerja di rumah Potifar, rumahnya sangat sepi, istri Potifar menggoda untuk berzina, ada kesempatan dia berzina. Apa yang lakukan Yusuf? Ada yang tahu enggak? Lari kemana? Ke sana atau ke sini? Halo, itu mujizat lebih hebat daripada Lazarus bangkit. Itu ketawa siapa itu? Ketawa langka itu. Nah ini penting sekali. Dari reaksi, ulangi apa? Yang kepercayaan lain nggak ada. Itu yang pernah saya bilang di sini. Nonton Sidul anak Betawi. Si Sidul anak Betawi asli. Kerjaannya itu aksi atau reaksi? Itu aksi. Reaksinya 0. Kalimat berikutnya apa? Tapi jangan bikin dia sakit hati. Lanjut. Dia beri sekali, orang bisa mati. Itu dia.
Makanya lihat ibu-ibu ini ketika dimaki, masih rohani nggak Anda? Itulah pekerjaan Roh Kudus, menghibur. Supaya biarpun menyakitkan firman orang, menyakiti orang, merendahkan kita, tetap kita melakukan kebenaran. Mulai dalam perkawinan. Istri saya ngomong, "Pak, aku nyesalkan sama papa." Saya bilang, "Ma, aku nggak pernah nyesalkan sama kamu. Papa jelek, mama cantik." Biarkan dia solo karir, jangan duet, solo dia biarin dah. Nah itu Kristen, bukan di khotbah Kristen, ayo dong, bukan di mujizat Kristen, di reaksi. Dan itu lahiriah kita, nggak ada keinginan seperti itu. Paling cocok balaslah kejahatan dengan lebih jalai. Maka Roh penghibur supaya kita taat melakukan firman Tuhan sekalipun menderita, sakit, bahkan sekalipun mati. Itu Kristen untuk meresponi Roh Kudus. Roh Kudus jangan arahkan kepada mujizat sakit sembuh. Kalau gitu nanti Anda mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus Anda gunakan supaya Anda memaknai kematian kebangkitan Kristus dengan menang atas dosa, hidup dalam kebenaran, siap menghadapi penghakiman. Ini 3. Lanjut ayat 8. Dan kalau Roh Kudus datang, lanjut. Ini 3 yang utama pekerjaan Roh Kudus. Sekarang khotbah-khotbah yang 3 ini diabaikan, ketipu setan kita nanti. Ini yang utama. Kalau Roh Kudus datang, ia mengisafkan kita. Yang pertama apa? Kenapa dosa? Itu paling serius. Bukan kanker yang serius. Berbahagialah sakitmu sembuh atau enggak sembuh, dosamu diampuni. Malanglah hidupmu, sakitmu sembuh atau enggak sembuh, tetap kau enggak bertobat. Itu intinya. Dosa. Ada hamba Tuhan di Surabaya, ibu-ibu, banyak jemaatnya. Tiba-tiba dia berbahasa roh, dia terjemahkan, ngomong dia sama jemaatnya, ada suami istri, dia bilang apa? Tuhan bicara, suamimu untuk saya. Loh, ini kenyataan. Tapi karena dia berbahasa roh dan menyebut nama Tuhan, jemaat tetap taat. Akhirnya istrinya stres, suaminya bingung. Dan mereka akhirnya jadi satu, menikah. Akhir zaman ini mengerikan, manipulatif banyak. Makanya kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun, lihat sehari-hari. Bukan di khotbah, bukan di mujizat. Walaupun itu perlu, tetapi kehidupan sehari-hari yang teruji oleh waktu, lihat banyak sekarang orang Kristen. Hati-hati. Kalau kalian nggak suka kebenaran, kekudusan, kesetiaan, gagal kalian mengerti percaya sama Tuhan. Ini penting. Maka jangan ragu kesembuhan, tapi kesembuhan bukan pokok ajaran Kristen. Kekudusan, kebenaran, perubahan kelakuan, dan kesetiaan, itu pokok ajaran Kristen. Supaya Anda tidak keliru. Termasuk bagaimanapun sulitnya pernikahan kalian, jangan korbankan ketaatan dan kesetiaan. Ini penting sekali. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Ayolah. Dosa paling serius, kebenaran paling bernilai, dan itu ditentukan masa penghakiman. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau Anda nggak fokus di sini, Anda mendukakan Roh Kudus. Karena ini menentu. Yuk lihat ayat 9. Menentukan. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Bukan khotbah yang menentukan, bukan penyembahan yang menentukan, bukan mujizat. Anda masih berdosa nggak? Kalau Anda masih kompromi dengan dosa, Anda nggak percaya. Walaupun Anda bisa khotbah, walaupun Anda bisa buat mujizat-mujizat, akan dosa karena Anda dan saya tetap nggak percaya. Makanya yang dendam jangan dendam lagi, karena itu menunjukkan kau nggak percaya sama Kristus. Walaupun kau bisa khotbah, bisa bernubuat, bisa mujizat. Ini menentukan. Makanya Roh Kudus kurang kerjaan mengerjakan yang tidak menentukan. Sakit sembuh nggak menentukan. Makanya 10 orang sakit kusta semua sembuh, 9 binasa. Karena nggak menentukan. Ini penting, walaupun di akhir zaman ajaran seperti makin nggak disukai. Tapi inilah kebenaran. Karena orang makin suka apa yang disukai telinganya, bukan apa yang disukai Tuhan. Dosa itu menentukan memang lu belum percaya. Saya khotbah-khotbah, banyak mujizat, saya misalnya punya isi simpanan, ini orang nggak percaya. Bukan di khotbahnya orang menentukan dia percaya,
Bukan di mujizatnya dia menentukan dia percaya, bukan di penyembahan-penyembahannya. Di Bandung ada worship leaders bagus sekali. Beberapa saat kemudian di kosnya dia dibunuh oleh teman homoseksnya. Ayolah, ayolah, jangan main-main dalam dosa apapun alasan hidupmu. Ini penting sekali. Makanya khotbah itu ritual. Melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari itu spiritual. Makanya semua penyembahan, ibadah itu ritual. Spiritualnya di kelakuan sehari-hari. Nggak ada unsur spiritual. Saya menyembah, terharu dan sebagainya. Kalau saya tetap nggak rohani. Itu yang saya bilang, ada worship leader saya selalu mimpin pujian bagus sekali, gemetar-gemetar, tapi dia bisa pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ini kan rusak. Makanya lihat utuh, di mimbar bagus, di jalan raya bagus gak, di rumah tangganya bagus gak. Ini penting supaya jangan ketipu setan kita ini. Anda dan saya tetap nggak percaya kalau kita masih main-main dalam dosa. Ini penting. Sebaliknya ayat 10, tugas Roh Kudus ayat 10, ini adalah yang paling bernilai, mujizat yang tertinggi dalam kekristenan, bukan mayat bangkit, bukan lumpuh berjalan, tetapi hidup dalam kebenaran. Makanya Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu puncak nilai. Karena apa? Akan kebenaran, karena Yesus pergi kepada Bapa, Yesus nggak kelihatan lagi. Bagaimana dunia ini melihat Yesus? Melalui orang Kristen yang hidupnya benar. Kalau khotbah bagus, penyembahan bagus, kelakuannya benar, ini batu sandungan ini orang. Ini penting. Hidup benar, nyetir mobil benar, bawa motor benar, ambil SIM jangan nembak, yang benar. Jadi suami yang benar, jadi istri yang benar, kasih perpuluhan yang benar. Ini Kristen kebenaran. Kalau enggak, Anda ketipu setan. Makanya sedihnya Roh Kudus selalu menekankan mujizat-mujizat, bukan yang tiga ini. Ketipu lo nanti. Tiga ini yang utama. Yesus sendiri yang mengucapkan kebenaran, malanglah hidup kita. Kalau Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup, kita nggak suka dengan kebenaran, malanglah hidup kita. Sekali lagi, saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Apalagi pengkhotbah terkenal, itu nggak bernilai. Kalau saya menikmati pengkhotbah terkenal, saya buat ekspektasi saya dengan jadi bodoh. 5 kami pengkhotbah diundang KKR di Manado. Seminggu sebelum berangkat, salah satu pendeta bilang apa? Pak Riton jadi nggak pembicara di Manado? Jadi kenapa? Mereka nggak kenal kita pendeta terkenal. Nggak usah ucapkan, itu nggak penting. Bukan gitu Pak Riton. Masa kita pengkhotbah terkenal, tiket pesawatnya Lion? Tahu nggak artinya? Berarti orang ini melayani fasilitas, bukan melayani Tuhan. Sampai saya bilang, udah bersyukurlah kita naik Lion. Coba dikasih kita 50.000 ke Priok, terus kita berenang ke Manado. Ada apa nih? Bersyukurlah. Masih naik pesawat kita. Tetap orang ini nggak ngerti. Bukan gitu Pak Ridwan. Sekelas kita layan. Ada kelas-kelas loh hamba Tuhan. Sedih saya. Dia kejar lagi. Pak Ridwan jujur Pak Ridwan. Jujur. Kenapa ngomong jujur sih? Enggak jujur Pak. Bapak Ridwan pesawat ke Manado-nya tiketnya Lion nggak? Enggak. No, kau beda-beda. Bapak bukan Lion, bukan. Apa Bapak? Saya Lion. Lebih mahal kamu. Pak jangan bercanda. Enggak, kalian lebih mahal. Ngerti enggak? Mana lebih mahal? Kopi hitam atau Americano? Sama, tapi karena nama jadi lebih mahal. Gak ada bahasa asing. Lu Lion, gue Lion. Mana lebih mahal? Kopi susu atau cappuccino? Mana lebih bergengsi? Minum di kafe atau di kedai? Kafe sama kedai sama. Ya Tuhan, Nora. Karena koruan bahasa lu pada. Itu pun gak sadar. Bukan gitu Pak Ridwan. Hotel kita bintang 3. Langsung saya tutup. Dan ini maafkan saya, rata-rata pendeta-pendeta sekarang ini begitu. Saya selalu ingat, saya pernah khotbah di Betani Nginden, di Senayan, di Sanasita, di sini juga pernah saya bilang, kalau kalian saya khotbah kalian nggak kasih persembahan, terganggu saya. Saya terganggu kalau khotbah saya menyenangkan Anda, karena Tuhan nanti marah. Saya harus khotbah menyenangkan Tuhan. Ini penting sekali supaya kita setia sampai mati melayani Tuhan. Saya pernah diundang khotbah di BSD, pernah dengar BSD? Yang tanahnya
Tanahnya harganya 100.000 masih bisa. BSD, Bekasi sonon dikit. Bukan bumi Serpong Damai. 3 bulan lagi mau khotbah sana. Itu gereja sederhana. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan dari Singapura telepon, Pak Ridwan, tanggal sekian bisa khotbah nggak? Oh tunggu saya lihat agenda saya nanti malam, karena saya pelayanan malam saya lihat. Oh saya nggak bisa. Loh Pak Ridwan, khotbah di mana? Di Bekasi sonon dikit. Loh Pak Ridwan memang persembahan berapa? Jangan ngomong itu, nggak peduli sama saya. Pak saya siapkan Bapak tiket pesawat first class, Bapak nanti nginep di hotel Hyatt yang kamarnya yang premium. Tidak, saya ada khotbah di sana. Loh Pak, saya langsung tutup. Karena jujur, kalau saya khotbah di BSD Bekasi sonon dikit dengan di Singapura, jawab Tuhannya sama nggak? Saya hamba Tuhan, bukan hamba jumlah, bukan hamba fasilitas, hamba. Ini perlu diingatkan berulang-ulang kepada kita semua. Karena kita bukan melayani fasilitas. Yesus saja lahir di mana? Di hotel bintang 1000. Kandang dombanya banyak bolong-bolong, kelihatan langit, banyak bintang-bintang. Kenapa masih bicara hak melayani? Jangan bicara hak melayani, bicara kewajiban. Aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Inilah yang harus ditekankan berulang-ulang dalam kekristenan benar. Pelaku-pelaku firman termasuk dalam reaksi. Karena apa? Lihat terakhir, ayat 11, terakhir. Akan penghakiman, Anda berdosa atau tidak, bisa orang nggak tahu. Anda hidup benar atau tidak, bisa orang nggak tahu. Tapi ada bahasa penghakiman, akhirnya kau domba, kau kambing. Terjadi. Saya sedih kalau ada di antara kita jadi kambing. Sebagian jadi domba. Tapi itu bisa terjadi kalau Anda pulang di tempat ini, fokus Anda bukan pertobatan, bukan pelaku firman. Anda akan kecewa di akhir hidup Anda. Bahkan banyak pada akhir zaman, Tuhan, bukankah kami bernubuat, ngusir setan, melakukan banyak mujizat? Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Karena tidak pelaku firman. Roh Kudus dikirim supaya kita pelaku, walaupun rasanya nggak nyaman, menyedihkan, menderita, dihibur, ditolong, dan ditolong kita hidup dalam kebenaran. Ibu-ibu, jadilah istri yang benar, jadilah mertua yang benar, jadilah oma yang benar, popo yang benar, jadilah ipar yang benar. Kasih tahu sama rumah tanggamu, baca Alkitab dengan benar, ke gereja, kasih perpuluhan yang benar, kasih musuhmu, pelaku-pelaku firman. Untuk itu Roh Kudus benar-benar memberkati kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Kalau begitu penutup, hidup kita berubah, kita menjadi surat-surat yang terbuka. Banyak orang berlutut dan mengaku Yesus Tuhan. Itulah masa penuaian. Tapi sedih masa penuaian nggak terjadi kalau orang Kristen bagus di ibadah, bagus di khotbah, nggak bagus dalam kehidupan rumah tangga, nggak bagus berlaku sama saudara. Ayo, Kristen identik dengan keteladanan hidup. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.